Saat rombongan Zainab dan Husain tiba di Karbala, Yazid bin Muawiyah mengirimkan 4.000 pasukan untuk menghabisi keturunan Nabi Muhammad SAW. Zainab melihat sendiri, kakaknya jatuh di tanah, dikelilingi oleh musuh-musuh, yang bertujuan untuk membunuhnya. Ia keluar dari tenda dan berteriak pada Ibnu Sa'ad. "Hai putra Sa'ad, Abu Abdillah akan dibunuh sementara engkau hanya melihatnya." Ibnu Sa'ad tidak menjawabnya. "Oh saudaraku, oh pemimpinku, oh keluargaku. Andai saja langit berbalik jatuh ke bumi, andai saja gunung hancur dan pecahannya terpencar di tepian pantai," lanjut Zainab. Sambil menengadahkan wajahnya ke langit, ia berdoa, "Ya Allah, terimalah pengorbanan ini." Tidak sampai memastikan bahwa Husain syahid, tentara Yazid menerobos ke kamp wanita. Mereka menjarah harta dan perbekalan, serta merampas cadar mereka dengan cara memukul para wanita dengan pedang. Ia melihat tubuh kakaknya diinjak-injak oleh kuda, kepalanya dipenggal, bahkan sehelai kain untuk menutupi kesopanannya pun direnggut. Ia melewati malam di gurun yang gersang dengan hati yang pilu, penuh lara dan air mata. Di samping jasad kakaknya, ia menyampaikan kesedihannya. "Ya Nabi, mereka ini adalah anak-anak perempuanmu yang berjalan dalam keadaan tertawan. Mereka adalah anak-anak keturunanmu dengan tubuh berlumuran darah, tergeletak di atas tanah dan tubuh mereka diterpa angin. Ya Rasulullah, inilah Husain yang kepalanya telah terpenggal dari lehernya, jubah serta sorbannya dijarah. Ayahku bukan tebusan orang yang menjarah pasukan-pasukannya, kemudian merusak kemahnya. Bukan tebusan seorang musafir yang sudah tidak memiliki harapan untuk kembali." Rintihan-rintihan kehilangan Zainab telah mempengaruhi emosional para tawanan dan musuh. Malam itu entah kawan entah lawan menangis bersama dalam kedukaan. Zainab tidak hanya kehilangan kakak yang dicintainya, namun ia juga kehilangan 2 anak laki-laki. Mereka yang telah terbutakan oleh nafsu kekuasaan, hingga melupakan junjungan mereka. Bukankah di setiap sholat, mereka menyebut dan meminta perlindungan Allah untuk mereka yang saat itu sedang mereka tawan? Doa tahiyat akhir. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, salam, rahmat, dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Inilah doa yang selalu mereka panjatkan ketika sholat. Namun, mereka dengan tega dan sadar, membunuh seorang yang seharusnya menjadi imam mereka. Demi kepuasan penguasa zalim yang mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Setelah hari pertempuran di Karbala, para tawanan dibawa ke Kufah. Para keturunan Nabi junjungan mereka, diarak dengan sangat memilukan. Ketika memasuki pintu gerbang kota Kufah, Sayyidina Zainab berpidato yang cukup mempengaruhi psikis rakyat Kufah saat itu. Bushrin Huzaim Asadi mengenai khutbah Sayyidah Zainab berkata, "Pada hari ini, aku melihat Zainab putri Ali. Aku bersumpah demi Allah, tidak pernah kulihat seseorang yang begitu mumpuni dalam berpidato, seakan-akan ia berucap dengan ucapan Ali bin Abi Thalib." Ia membungkam masyarakat dengan berkata, "Diamlah kalian semuanya." Dengan keterbungkaman ini, tidak hanya membuat kumpulan orang yang berjubel itu diam, bahkan dentangan lonceng unta-unta pun ikut tidak bersuara. Setelah berakhirnya pidato Sayyidah Zainab, membuat gelora gelombang semangat untuk rakyat Kufah dan kondisi kejiwaan mereka pun goyah. Perawi berkata, setelah Zainab putri Ali menyampaikan pidatonya, seluruh masyarakat terheran-heran sambil menggigit tangan-tangan mereka. Di akhir pidatonya,
mulai terasa gejolak kota dan kebangkitan perlawanan terhadap pemerintah. Untuk meminimalkan perlawanan rakyat Kufah pada pemerintahan, para tawanan dibawa ke tempat Ubaidillah bin Ziyad. Setelah 50 tahun kepergian Rasulullah, banyak orang dari kerajaan Islam tidak mengenal keturunan Nabi Muhammad. Ketika melihat Sayyidah Zainab, Ziyad berkata, "Siapa wanita ini?" Budaknya menjawab, "Ini Zainab, putri Fatimah, cucu Rasulullah." Dengan cibiran, Abdullah bin Ziyad berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mempermalukan dan membunuh kalian semua." Mendengar cibiran Abdullah bin Ziyad, Zainab berkata, "Sebaliknya, segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan nabinya, dan membersihkan kita sepenuhnya dari kotoran. Hanya orang-orang yang rusak akhlaknya yang dipermalukan oleh Allah, dan orang-orang bejat yang dibantah, dan mereka itu bukan kami, wahai Ibnu Ziyad." Sayyidah Zainab memperingatkan Abdullah bin Ziyad tentang pertanggungjawaban akhirat. Orang-orang kafir tidak boleh berpikir bahwa jeda kami adalah untuk kebaikan mereka. Kami hanya memberi mereka waktu untuk membiarkan mereka meningkatkan dosa-dosa mereka. Bagi mereka azab yang menghinakan. Abdullah bin Ziyad terkejut akan kecerdasan Zainab, yang sebelumnya dianggap remeh olehnya. Akhirnya Abdullah bin Ziyad merasa terpojok. Dalam kepawaian Zainab, dia bisa mempengaruhi rakyat Kufah, yang akhirnya berbalik untuk membelanya. Kemarahan rakyat semakin menyebar ke segala penjuru, dan Yazid mulai menyadari bahwa keputusan untuk membunuh Imam Husain adalah kesalahan. Para tawanan digiring ke istana Yazid. Di sana ada sebuah jamuan pesta besar, untuk merayakan kematian Imam Husain. Di tangan Yazid memegang tongkat yang di atasnya ada kepala Imam Husain. Nauzubillah, mereka dengan sombong mempermainkan kepala yang mulia itu. Mereka merasa sombong, karena mereka masih bernyawa. Mereka merasa bangga, karena menang dari perang yang sudah pasti tidak imbang dan banyak kecurangan. Mereka tidak tahu, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka agungkan dan Tuhan yang mereka bela sedang melaknat kelakuan mereka. Pada mulut Yazid melantun syair-syair dan menakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang menguntungkan dan bermanfaat baginya. Seandainya para pembesar kabilahku yang terbunuh di perang Badar masih hidup dan melihat bagaimana kelompok kaum Hajraj merintih karena pedang-pedang kami. Sehingga mereka berteriak dengan senangnya, "Wahai Yazid, jangan kau lunakkan tanganmu. Kami telah membunuh para pembesar Bani Hashim. Dan itu kami hitung sebagai pembalasan kekalahan di Perang Badar. Kemenangan ini tebusan kami atas kekalahan tersebut. Bani Hashim telah bermain dengan kekuasaan. Padahal, tidak pernah ada berita yang datang dari langit ataupun wahyu yang turun kepada mereka. Aku bukanlah keturunan Khunduf jika tidak membalaskan dendam nenek moyangku terhadap anak cucu Ahmad." Sontak, Sayyidah Zainab membalas kata-kata Yazid yang banyak dusta dan menyudutkan keluarganya. "Gunakanlah segala tipu muslihat yang kau miliki, dan jangan segan-segan untuk mengerahkan segala upaya yang dapat kau lakukan. Dan lepaskan segala permusuhan dari bajumu, karena bahwa sesungguhnya noda kenistaan yang kau lakukan sepanjang masa tidak akan dapat dibersihkan. Puji syukur kepada Allah yang telah mengakhiri para penghulu pemuda surga dengan kebahagiaan dan pengampunan. Dan surga telah diwajibkan untuk mereka. Aku memohon kepada Allah untuk mengakhiri mereka dengan keluhuran dan menganugerahkan keutamaannya yang banyak kepada mereka, karena Dia adalah Zat yang Maha Kuasa." Yazid terkejut, karena tidak pernah menyangka ada wanita keturunan Rasulullah yang berani menepis setiap kata-kata yang keluar dari mulut laknatnya. Yazid tidak tahu bahwa Zainab adalah harga diri Rasulullah. Akhirnya Yazid mencari kambing hitam untuk menyelamatkan reputasinya. Dia menyalahkan Ibnu Ziyad. Kemudian Yazid mengizinkan rombongan Sayyidah Zainab untuk melakukan bela sungkawa. Perempuan-perempuan keluarga Sufyan, yang diantaranya Hindun istri Yazid, di sebuah tempat tak berpenghuni pergi menyambut Ahlul Bait. Ia menciumi tangan dan kaki anak-anak perempuan Rasulullah SAW, sambil menangis dan merintih. Mereka mengadakan duka cita selama 3 hari.
dan keluarga Nabi Muhammad pulang ke Madinah dengan penuh kemuliaan dan penghormatan. Zainab bisa menjadi contoh bagi kita, para wanita, bahwa untuk membela sebuah kehormatan, tidaklah harus seorang laki-laki, wanita pun juga bisa. Karena perang dalam kemungkaran, tidaklah selalu dengan beradu pedang. Namun perang juga bisa dilakukan dengan kata-kata. Sama seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab waktu itu. Dia mengambil tongkat kepemimpinan dan menggantikan kakaknya yang telah syahid, untuk melanjutkan perjuangannya.